Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe logam atau peri yaitu Magearna, Pokemon bertipe petarung atau hantu yaitu Marshadow, Pokemon bertipe racun yaitu Poipole beserta evolusinya, Pokemon bertipe karang atau logam yaitu Stakataka, Pokemon bertipe api atau hantu yaitu Blacephalon, Pokemon bertipe listrik yaitu Zeraora, dan Pokemon bertipe logam yaitu Meltan beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon starter generasi ke-8 nih. Ada Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe air. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Grookey. Grookey ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon anak monyet. Dalam Pokédex, Grookey ini berada di nomor urut 810. Grookey memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 5,0 kg. Grookey memiliki kemampuan hijau rindang meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Ketika Grookey mengetuk irama dengan stick spesialnya, tenaga yang membuat tumbuhan sehat akan menjadi gelombang suara dan meluas. Grookey menyerang menggunakan ketukan beruntun sticknya. Seiring kecepatannya memukulkan stick, semangatnya pun makin meningkat. Grookey sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Grookey ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Thwackey. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Thwackey. Thwackey ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pengetuk irama. Thwackey merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Grookey. Dalam Pokédex, Thwackey ini berada di nomor urut 811. Thwackey memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 14,0 kg. Thwackey memiliki kemampuan hijau rindang meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Thwackey yang dapat mengetukkan irama menggunakan dua buah sticknya dengan kencang akan makin dihormati oleh teman-temannya. Thwackey selalu sibuk untuk mengetuk irama yang berdentum-dentum sehingga tidak menyadari kalau lawannya sudah KO. Thwackey sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Thwackey ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Rillaboom. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Rillaboom. Rillaboom ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Drummer. Rillaboom merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Thwackey. Dalam Pokédex, Rillaboom ini berada di nomor urut 812. Rillaboom memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 90,0 kg. Rillaboom memiliki kemampuan hijau rindang meningkatkan kekuatan jurus tipe rumput waktu hit point Pokemon rendah. Rillaboom mengontrol kekuatan tunggul pohon spesial dengan menabuhnya bagai drum. Dia bertarung dengan mengendalikan akar tumbuhan. Rillaboom yang unggul dalam menabuh drum akan menjadi bos.
Pokemon ini bersifat tenang dan mengutamakan harmoni grup. Rillaboom sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Scorbunny. Scorbunny ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelinci. Dalam Pokédex, Scorbunny ini berada di nomor urut 813. Scorbunny memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 4,5 kg. Scorbunny memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Scorbunny berlari ke sana kemari untuk memanaskan tubuhnya dan menyalurkan energi api ke seluruh tubuh sehingga Pokemon ini dapat mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Begitu Scorbunny siap untuk bertarung, ujung hidung dan bantalan telapak kakinya akan memancarkan panas bersuhu tinggi. Scorbunny sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Scorbunny ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Rabut. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Rabut. Rabut ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelinci. Rabut merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Scorbunny. Dalam Pokédex, Rabut ini berada di nomor urut 814. Rabut memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 9,0 kg. Rabut memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Bulu tebal Rabut membuat dirinya tahan terhadap dingin dan juga membuatnya mampu mengeluarkan jurus api bersuhu tinggi. Rabut melatih kemampuan kakinya dengan cara mengambil beri dari ranting pohon tanpa menggunakan tangan dan menjagling beri dengan punggung kakinya. Rabut sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Rabut ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Cinderace. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Cinderace. Cinderace ini merupakan Pokemon bertipe api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Striker. Cinderace ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Rabut. Dalam Pokédex, Cinderace ini berada di nomor urut 815. Cinderace memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 33,0 kg. Cinderace memiliki kemampuan kobar api meningkatkan kekuatan jurus tipe api waktu hit point Pokemon rendah. Cinderace menjagling batu kecil dengan punggung kakinya untuk membuat bola sepak api. Dia membakar lawan menggunakan tendangannya yang tajam. Cinderace unggul dalam menyerang dan bertahan, serta semangatnya pun makin membara saat mendapat dukungan. Tapi kadang dia ingin menampilkan jurus yang mencolok sehingga justru jatuh ke kondisi berbahaya. Cinderace sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, tanah, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Sabel. Sabel ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kadal air. Dalam Pokédex, Sabel ini berada di nomor urut 816. Sabel memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 4,0 kg. Sabel memiliki kemampuan arus deras meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Saat Sabel ketakutan, dia akan mengalirkan air mata dengan senyawa penyebab iritasi mata yang sebanding 100 buah bawang bombay dan membuat lawannya ikut menangis.
Kulit sabel berubah warna saat basah. Wujudnya menjadi tidak terlihat seakan melakukan kamuflase. Sabel sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Sabel ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Drizzile. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Drizzile. Drizzile ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kadal air. Drizzile merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Sabel. Dalam Pokédex, Drizzile ini berada di nomor urut 817. Drizzile memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 11,5 kg. Drizzile memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Drizzile bertempur menggunakan otak dengan memanfaatkan peluru air yang dibuat melalui pembulatan unsur air yang keluar dari telapak tangannya. Drizzile pintar dan tidak suka repot. Pokemon ini memasang jebakan di sana-sini agar musuh tidak mendekati daerah kekuasaannya. Drizzile sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Drizzile ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Inteleon. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Inteleon. Inteleon ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon agen rahasia. Inteleon merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Drizzile. Dalam Pokédex, Inteleon ini berada di nomor urut 818. Inteleon memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 45,2 kg. Inteleon memiliki kemampuan arus deras, meningkatkan kekuatan jurus tipe air waktu hit point Pokemon rendah. Inteleon memiliki berbagai kemampuan rahasia. Dia menembakkan air dari jarinya dan menggunakan selaput air di punggungnya untuk terbang dengan bantuan angin. Pistol air yang ditembakkan Inteleon dari ujung jarinya memiliki kecepatan 3 kali kecepatan suara. Dengan membran pengelipnya, Pokemon ini menemukan kelemahan lawan dan menembaknya. Inteleon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 8. Nah, itulah tadi Pokemon starter generasi ke-8. Ada Pokemon bertipe daun, Pokemon bertipe api, dan Pokemon bertipe air. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling kuat dan mengerikan daya serangnya? Buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.